Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya kapanpun dan dimanapun selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bisa saling membantu, saling menolong, mendukung, bekerja sama, memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, akan sangat penting makna silaturahim dalam kehidupan manusia. Dalam fikih Islam disebutkan syariatul Islam tatamasya ma'az zaman. Islam adalah agama yang universal. Semua syariat-syariat yang Allah perintahkan dalam Islam berlaku sepanjang zaman, sehingga apapun kondisinya, dari sisi ubudiyah maupun amaliyah, syariat Islam bersifat fleksibel dan realistis. Islam berlaku melihat kondisinya zaman, sehingga bisa menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Kita songsong Idul Fitri 1441 Hijriah, hari kemenangan umat Islam, dengan takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk syiar Islam, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita tinggalkan Ramadan dan kita telah sukses mencari kefadolan bulan Ramadan. Bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran dan keagungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun khususnya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan silaturahim, demi kemaslahatan umat, untuk kesehatan umat, kita ikuti maklumat dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia MUI, Dewan Masjid Indonesia DMI, dari Polri dan Gubernur serta Presiden, yaitu dengan diberlakukannya PSBB sebagai gerakan protokol kesehatan, maka sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di rumah-rumah. Silaturahim bisa digunakan lewat media sosial. Dalam upaya memutus rantai COVID-19, virus corona, sejalan dengan ajaran Islam, kita jadikan gerakan hidup sehat dan bersih. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun sebelum menyentuh mata, hidung, telinga, dan mulut. Yang kedua, menjaga jarak fisik antar individu. Dan yang ketiga, menggunakan masker ketika keluar rumah. Mempertimbangkan bila terpaksa keluar rumah dan hindari kerumunan massa. Gerakan menjaga imun tubuh atau kesehatan tubuh. Yang pertama, memilih makanan yang sehat.
Yang kedua, minum vitamin C, vitamin D dengan berjemur matahari, vitamin E, minum PDO. Dan yang keempat, berolahraga. Serta yang kelima, hidup yang istiqomah dan selalu husnudon. Praktek silaturahim dengan menggunakan media sosial tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Kita praktekkan makna silaturahim dalam bentuk solidaritas sesama umat, dengan berbagi rizki, saling memberi hadiah, saling membantu, bersedekah, melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal untuk kesejahteraan umat. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Lakukan silaturahim kepada siapapun sesama manusia. Sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dzolamaka. Sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak hanya berdosa besar, melainkan juga akan diberi hukuman dan ancaman yang berat di sisi Allah. Kita bisa klasifikasikan ancaman-ancaman orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, dengan memutuskan silaturahim akan mendapatkan siksa dunia akhirat. Ma min danbin akhra ayyu ajilallahu li sahibihi uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah minal bagzi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala lebih mempercepat siksanya kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Inna a'mala bani Adam tu'radu kullah khamisin lailatal jum'ah fala yukbalu amalu qati'ir rahim. Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, Allah tidak menurunkan rahmatnya kepadanya dalam la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat, la yadkhulul jannah qati.
Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Meskipun kita tidak bisa berjumpa dengan sanak saudara kita, mari kita doakan dengan doa-doa yang baik untuk mereka. Yang baik itu juga kebaikan untuk kita. Dan itu termasuk bentuk silaturahim. Bahkan dengan mendoakan saudara kita yang gaib, jauh dari kita, doa kita akan diamini oleh malaikat. Sembari malaikat bersabda, amin, walaka bimislik. Kabulkanlah ya Allah, dan kamu yang berdoa, semoga juga mendapatkan hal yang sama dari doamu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam momentum penutupan Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal baik kita, menjaga kita dan famili-famili kita dari hal-hal yang membencikan, menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Dengan tetap di rumah saja, semoga Allah memberi keamanan, kesehatan, kelancaran, dan kebarokahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.